Assalamualaikum. Kita bertemu lagi ya anak-anak. Apa kabar? Masih sehat semua kan ya? Sekolah kalian bagaimana? Masih online? Nggak kenapa-napa. Yang penting kalian sehat-sehat aja di rumah ya. Oke, hari ini Bunda mau cerita tentang serigala jahat dan 7 anak domba. Kalian dengar baik-baik ya. Pada zaman dahulu, ada seekor ibu domba tinggal bersama 7 anak dombanya. Suatu hari, saat ibu akan pergi untuk mencari makanan, dia berpesan kepada anak-anak. Anak-anak, ibu akan keluar sebentar mencari makanan. Kalian jangan kemana-mana ya, tutup pintunya. Karena serigala jahat selalu mengintai kalian. Dia ingin memakan kalian. Ingat ya, suara serigala jahat itu parau, kakinya hitam. Kalian harus ingat itu, jangan biarkan dia masuk. Kalian mengerti kan? Iya Bu, kami mengerti. Baiklah, ibu pergi dulu ya anak-anak. Si ibu domba. Di tempat yang lain, di tempat persembunyiannya, serigala jahat mengamati ibu domba yang keluar dari rumahnya. Serigala jahat berkata, "Oh, ibu domba sudah pergi dari rumahnya. Sekarang aku bisa memakan anak-anak itu." Dia pun berjalan mendekati rumah mereka, rumah anak-anak itu. Dia mengetuk pintunya. "Anak-anak, ini ibu, buka pintunya." "Hore, ibu pulang, kata anak-anak domba itu. Kakak laki-laki mereka berkata, tunggu dulu adik-adik. Kalian ingat, tadi kan ibu bilang suara serigala jahat kan parau. Suara ibu kan tidak parau. Benar tidak?" "Oh, iya ya kak, lupa," kata adik-adiknya. Serigala jahat mendengar apa yang dikatakan si kakak. Akhirnya dia kembali ke tempat persembunyiannya. Dia berpikir, apa ya yang bisa aku lakukan agar suaraku bisa seperti suara ibu mereka? Aku tahu. Kalau aku memakan kapur, suaraku akan seperti ibu mereka. Baiklah, aku akan pergi membelinya di toko. Dia pun berlari ke toko dan membeli kapur. Dia langsung memakan kapur itu. Lalu dia mencoba suara. Halo. Nah, suaraku sudah seperti suara ibu mereka. Aku akan kembali ke sana. Dia pun kembali ke rumah anak-anak domba tadi. "Anak-anak, buka pintunya ya. Ini ibu." "Hore, ibu pulang. Kak, buka pintunya. Ini suara ibu, Kak," kata anak-anak domba yang kecil. Kakak sulungnya yang satu lagi berkata, "Tunggu dulu adik-adik. Kata ibu kan kaki serigala jahat hitam, sementara kaki ibu putih. Kita lihat dulu ya, kakinya hitam atau putih." "Iya deh kak, ayo kita lihat," kata adik-adik si domba. Mereka pun mengintip dari balik jendela. "Waduh, kakinya hitam sekali," kata si kakak. "Bukan adik-adik, dia bukan ibu kita. Ibu kita kan kakinya putih, halus, mulus." "Iya kak, ya sudah, tidak usah dibuka kak," kata adik-adiknya. Serigala jahat itu pun kesal. Aku gagal lagi. Aku harus apa ya sekarang? Aku akan ke toko roti. Dia berlari secepat kilat ke toko roti dan meminta kepada tukang roti untuk melumuri kakinya dengan tepung terigu. "Lumuri kakiku dengan tepung terigu sampai putih," kata si serigala jahat. Tadinya tukang roti tidak mau melakukan keinginan serigala jahat, tapi dia diancam. "Kalau kamu tidak mau mengikuti perintahku, aku makan kamu," kata serigala jahat. Dengan ketakutan tukang roti itu berkata, Iya, baiklah, akan aku lumuri kakimu dengan tepungku." Dia melumuri kaki serigala jahat itu dengan tepung terigu. Setelah seluruh kaki serigala jahat itu putih, serigala jahat itu pun berlari kembali ke rumah domba. "Anak-anak,
Buka pintunya dong. Ini ibu sudah pulang. Ibu kak, itu ibu. Sebentar ya adik-adik, kata si sulung. Dibukanya jendela, dilihatnya kaki ibunya. Dan ternyata memang putih. Jadi dia berpikir itu memang ibunya. Itu benar-benar ibu kok adik-adik. Sebentar ya kakak buka pintunya. Dibukalah pintunya, ternyata dia serigala jahat yang langsung membuka moncongnya. Kena kalian, akan kumakan kalian. Anak-anak domba itu ketakutan. Mereka berlarian ke sana kemari mencari tempat persembunyian. Yang satu bersembunyi di lemari, yang satu bersembunyi di bejana air, yang satu bersembunyi di dalam panci. Sehingga akhirnya yang tersisa hanya adiknya yang paling kecil, si bungsu. Aduh, aku bersembunyi di mana ya? Tidak ada tempat persembunyian untukku lagi, katanya. Dia berlari ke sana kemari sambil mencari tempat persembunyian. Sampai akhirnya dia melihat jam besar. Dia membuka penutup jam dan dia masuk ke dalamnya. Serigala pun masuk ke dalam rumah. Dia menghendus-hendus. Aku mencium bau domba lezat di sini. Kemanapun kalian bersembunyi, aku pasti akan menemukan kalian. Satu persatu dia menemukan anak-anak domba itu. Begitu dia menemukan satu, dia langsung menelannya. Dia menemukan yang satu lagi, dia langsung menelannya. Sampai akhirnya dia menelan 6 ekor anak domba. Sebentar, kata serigala. Mereka kan bertujuh ya. Aku sudah memakan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti kurang 1. Tapi ya sudahlah, aku juga sudah kenyang. Yang satu akan aku sisakan untuk nanti. Sekarang aku mau tidur dulu di tepi sungai. Serigala pun pergi ke tepi sungai untuk tidur siang. Tidak lama kemudian ibu domba pulang. Ya Tuhan, pintu rumahku kenapa terbuka lebar? Apa yang terjadi? Anak-anakku, ya Tuhan, anak-anakku. Bergegas dia langsung lari masuk ke dalam rumah. Rumahnya sangat berantakan. Semua barang tidak pada tempatnya. Dia mencari anak-anaknya kemari sambil menangis. Anak-anakku, di mana anak-anakku? Kemana mereka? Sampailah dia di depan jam tempat si bungsu bersembunyi. Dia mendengar si bungsu menangis. Ibu cepat pulang. Ibu domba pun membuka penutup jam. Si bungsu keluar melompat langsung memeluk ibunya. Ibu, serigala jahat memakan semua kakakku. Aku takut, jadi aku bersembunyi di dalam jam. Si ibu berkata, sudah nak, sekarang di mana serigala jahat itu? Tadi aku dengar dia akan tidur siang di tepi sungai. Akhirnya ibu domba dan si bungsu pergi ke tepi sungai. Di sana ibu domba dan si bungsu melihat serigala jahat sedang tertidur pulas. Ibu domba mengendap-endap mendekati serigala jahat itu. Diketuk-ketuknya perut serigala jahat. Tuk tuk tuk. Perut serigala jahat bergerak-gerak. Ibu domba berseru, anak-anakku masih hidup di dalam sana. Akhirnya dia kembali menemui si bungsu dan berkata, mana gunting tadi yang ibu suruh bawa? Dibawanya gunting dan benang. Dia gunting perut serigala jahat. Satu persatu keluarlah anak-anaknya. Sambil bersorak, ibu bilang, jangan berisik, nanti serigala jahatnya terbangun. Kalian pergilah ke semak-semak sana menemui adik bungsu kalian ya. Ibu akan menyelesaikan pekerjaan di sini. Anak-anak domba pun, iya bu, iya. Mereka bersembunyi di balik semak-semak bersama si bungsu. Ibu memasukkan batu-batu besar ke dalam perut serigala jahat perlahan-lahan. Setelah itu dia jahit kembali perut serigala jahat. Lalu dia bersembunyi bersama anak-anaknya di balik semak-semak, menunggu serigala jahat itu terbangun. Akhirnya serigala jahat pun terbangun.
Oh, senangnya aku. Sesudah kenyang makan, aku tidur. Sekarang aku haus nih. Aku minum katanya gitu. Tapi kenapa perutku berat sekali ya? Dia berdiri dan berjalan ke sungai. Selama perjalanan, perutnya berbunyi klutak, klutuk, klutak, klutuk. Perut aku kenapa ya, kata serigala jahat. Tapi dia terus saja menuju sungai. Akhirnya serigala sampai ke sungai. Saat dia membungkuk untuk minum, batu-batu di dalam perutnya berguling ke bawah dan menyeret serigala itu masuk ke dalam air. Tolong, tolong, kata serigala jahat itu. Tapi semua terlambat. Arus sungai yang deras membawa serigala jahat itu pergi jauh dari hutan tersebut. Hore, sekarang serigala jahat sudah tidak ada lagi. Tidak akan ada yang mengganggu kita lagi kan ya Bu, kata anak-anak. Iya anak-anak, sekarang kalian bisa bermain sesuka hati kalian di hutan ini. Nah, akhirnya hutan itu menjadi hutan yang tenang dan damai tanpa serigala jahat. Mereka hidup berdampingan bersama-sama. Demikianlah anak-anak cerita Bunda hari ini. Ada beberapa hal yang bisa kita ambil dari cerita kali ini. 1. Patuh pada orang tua. Ikuti apa kata orang tua. 2. Jangan jadi anak jahat, karena setiap kejahatan pasti ada balasannya. 3. Kalian harus saling bekerja sama, bahu-membahu, tolong-menolong antar sesama kalian. Itu ya anak-anak ya. Sekian dulu cerita Bunda hari ini. Oh iya, Bunda lupa. Kalau anak-anak mau tanya, mau cerita, mau curhat apapun juga ke Bunda, silahkan tulis komentar di bawah YouTube Bunda ya. Insya Allah Bunda akan jawab kalau Bunda bisa. Jadi sekarang sampai di sini dulu. Oke anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.